Sidang dakwaan Putri Chandrawati tak ditemukan sperma di kemaluan Brigadir J. Liputan6.com Jakarta. Saudara terdakwa, saudara sudah mengerti atas dakwaan dari jaksa penuntut umum tadi? Mohon maaf yang mulia, saya tidak mengerti akan dakwaan tersebut. Tidak mengerti? Ya, saya tidak mengerti. Silakan jelaskan lagi, saudara jaksa penuntut umum. Apa inti dari dakwaan ini? Jadi karena karena terdakwa Putri Chandrawati tidak mengerti, maka izinkanlah kami menjelaskan dengan bahasa yang singkat. Bahwa pada sidang kali ini adalah acara pembacaan dakwaan terhadap terdakwa Putri Chandrawati didakwa telah melakukan pembunuhan berencana sebagaimana masuk ke dalam KUHP untuk pasal 55 ayat 1 KUHP subsidiar 338 itu pembunuhan biasa, contohnya pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP itu bersama-sama, jadi ada banyak orang yang bukan cuma terdakwa Putri Chandrawati aja. Nah, terhadap apa yang diperbuat oleh Putri Chandrawati adalah sudah terlihat dengan jelas mulai dari pertama terdakwa Putri Chandrawati lah yang menelpon Ferdi Sambo. Kemudian ada lagi terdakwa Putri Chandrawati lah yang menemukan PCR dan seterusnya sampai dengan dakwaan di proses dibacakan. Gangguan jiwa ya, tetapi lebih kepada beliau itu masih mengalami depresi dan trauma, sehingga kemudian beliau ini tidak bisa memberikan keterangan lebih lanjut untuk apa yang sudah diketahui sama beliau terkait dengan dua kasus ini. Nah, sehingga kemudian kita juga tidak bisa menerima permohonan beliau karena tidak ada informasi Bahwa kami tim jaksa penuntut umum telah menyerahkan surat dakwaan kami sekitar seminggu yang lalu, sehingga tim penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati mampu menanggapi atau memberikan eksepsi atau nota keberatan atas surat dakwaan kami pada hari ini juga. Mungkin membuat pengunjung tersenang, misalnya hari ini juga bukan eksepsinya. Oleh karena itu majelis hakim, karena seminggu surat dakwaan sudah ada pada proses hukum terdakwa, kami hanya mohon waktu 3 hari saja untuk menyusun tanggapan atas eksepsi penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. Dan mohon waktu seizin majelis hakim yang mulia dan yang terhormat, hari Kamis dapat kami bacakan pada sidang yang mulia pada tanggal 20 Oktober tahun 2020. Terima kasih majelis hakim yang mulia. Sidang dakwaan Putri Chandrawati tak ditemukan sperma di kemaluan Brigadir J. Liputan6.com Jakarta. Sidang perdana kasus pembunuhan Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J dengan terdakwa Putri Chandrawati digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan PN Jaksel. Sidang digelar dengan agenda pembacaan dakwaan. Dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum disebutkan bahwa tidak ditemukan sperma pada kemaluan Brigadir J. Hal ini berdasarkan hasil autopsi yang dilakukan Pusat Kedokteran dan Kesehatan Pusdokes Polri terhadap Yosua. Dalam pemeriksaan lain-lain dilakukan pengambilan sampel dari kemaluan Yosua. Dilakukan pengambilan sampel swab penis dan anus, didapatkan hasil tidak ditemukan adanya sel sperma maupun cairan mani, ujar jaksa membacakan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada pemeriksaan anus tidak ditemukan adanya luka-luka, kata jaksa menambahkan. Dalam kesimpulan autopsi, jaksa menyebut ditemukan 7 buah luka tembak, masuk pada bagian kepala bagian sisi kiri, kelopak bawah mata kanan atas, kelopak bawah mata kanan, bibir bagian bawah sisi kiri, puncak bahu kanan, dada sisi kanan, pergelangan tangan kiri sisi belakang, dan ruas jari manis tangan kiri sisi dalam, serta luka tembak keluar pada selaput kelopak mata bawah kanan hidung. Kemudian luka di leher sisi kanan, lengan atas kanan sisi luar, pergelangan tangan kiri sisi depan, dan ruas ujung jari sisi manis tangan kiri sisi luar akibat senjata api. Ditemukan juga patahnya tulang rahang bawah sisi kanan, memar dan luka lecet pada pipi kanan, serta luka-luka terbuka pada jari kelingking dan jari tengah, disertai patahnya tulang jari kelingking dan jari manis tangan kiri yang sesuai dengan pola perlukaan akibat lintasan dari anak peluru. Luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri menembus tengkorak dan menimbulkan patah tulang-tulang tengkorak dan tulang hidung, disertai robekan jaringan otak dan pendarahan dalam rongga kepala.
Luka tembak masuk pada dada sisi kanan menembus rongga dada dan menimbulkan patah-patah iga, serta robekan-robekan pada otot sela iga dan organ padu kanan disertai pendarahan pada rongga dada kanan. Selanjutnya ditemukan adanya 1 buah anak peluru yang bersarang di jaringan bawah kulit punggung sisi kanan yang sesuai dengan pola saluran dari luka tembak masuk pada dada sisi kanan. Sebab mati orang ini Yosua akibat luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri yang menimbulkan kerusakan serta pendarahan jaringan otak, serta luka tembak masuk pada dada sisi kanan yang merobek paru hingga menimbulkan pendarahan hebat. Luka tembak masuk pada kepala dan dada secara bersama-sama maupun tersendiri dapat menyebabkan kematian, kata jaksa. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menyebut ada pelecehan seksual yang dialami Putri Chandrawati, istri mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Jaksa menyebut demikian dalam surat dakwaan terhadap Verdi Sambo CS di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa menyebut Verdi Sambo memerintahkan kepada Brigjen Hendra Kurniawan dan anggota Polri lainnya untuk mengecek rekaman CCTV di Kompleks Polri kawasan Duren 3 Jakarta Selatan usai tragedi meninggalnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Terdakwa Verdi Sambo mengakibatkan DVR CCTV rusak tak dapat dipakai, hilang sehingga tidak dapat digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang. Demikian kata jaksa dalam surat dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa menyebut anggota Polri berhasil mengamankan CCTV dari 2 lokasi, yakni Pos Satpam dan kediaman anggota Polri Ridwan Reknelsen Soplanit. CCTV dari 2 lokasi itu berhasil diamankan pada 10 Juli 2022 atau 2 hari setelah Yosua meninggal. DVR CCTV tersebut kemudian diserahkan oleh Arianto selaku PHL di Propam Polri kepada Kompol Cuk Putranto. Kemudian Cuk melihat sendiri DVR CCTV tersebut telah terbungkus plastik berwarna hitam yang kemudian menyuruh Arianto meletakkan DVR CCTV tersebut di bagasi mobil Toyota Innova milik Cuk Putranto. Di hari yang sama, Brigjen Hendra Kurniawan meminta AKBP Arif Rahman Arifin menemui penyidik Polres Jakarta Selatan. Hendra menyuruh Arif agar penyidik Polres Jaksel membuat 1 folder khusus untuk menyimpan file-file dugaan pelecehan seksual Putri Chandrawati, di mana hal tersebut merupakan hal yang mengada-ada karena memang tidak ada peristiwa pelecehan, ujar jaksa dalam surat dakwaan yang dibacakan Senin. Setelah itu, jaksa menyebut Verdi Sambo menghubungi Arif Rahman dan mengingatkan hal yang sama agar jangan menyampaikan aib keluarga Verdi Sambo. Kemudian Arif menghubungi saksi Cuk Putranto untuk bertemu di Polres Jakarta Selatan. Arif juga menghubungi AKP Rafaisal Samuel bahwa akan datang ke Polres Jakarta Selatan. Sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat, Arif Rahman tiba di Polres Jaksel dan bertemu dengan Rafaisal Samuel bersama tim penyidik di ruang rapat Kasat Reskrim. Tidak berapa lama kemudian Cuk Putranto datang, lalu saksi Arif Rahman Arifin menyampaikan arahan dari Hendra Kurniawan dan Verdi Sambo kepada penyidik supaya BAP Putri Chandrawati tidak disebar kemana-mana, penyidik agar bertanggung jawab, kata jaksa.